Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kalau tidak salah kemarin itu yang kita sebagian 3 juta per orang, tapi itu transportasi PP. Itu sudah dengan barang bawaannya. Jadi yang kita anggarkan sesuai dengan kemampuan daerah juga. Jadi untuk tahun 2022 memang ada penambahan pembangunan PJU, itu kurang lebih sebanyak 90 titik tersebar di dalam wilayah Kota Bau-Bau. Selamat pagi dari kawasan Bukit Dolo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan akan menanggung biaya transport lokal jamaah haji tahun ini. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau tahun ini menambah jumlah lampu penerangan jalan umum sebanyak 90 titik tersebar di beberapa lokasi di Kota Bau-Bau. Saudara, inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Kamis tanggal 16 Juni 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kita awali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 1.242 orang pada Rabu kemarin, tepatnya tanggal 15 Juni 2022. Sehingga total kasus positif COVID-19 mencapai 6.063.251 orang. Untuk hari ini juga ada tambahan 8 orang yang meninggal, sehingga total menjadi 156.670 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada tambahan 525 orang yang sembuh, sehingga total menjadi 5.900.574 orang yang dinyatakan sembuh. Sementara kasus aktif atau orang yang masih dirawat turun 709 menjadi 6.007 orang. Adapun dengan jumlah suspek mencapai 4.455 orang. Angka tersebut juga didapatkan dari hasil pemeriksaan 79.001 spesimen dari 57.816 orang yang diperiksa. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan akan menanggung biaya transport lokal jamaah haji tahun ini. Selengkapnya, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Kalau tidak salah kemarin itu yang kita sebagian 3 juta per orang, tapi itu transportasi PP. Itu sudah dengan barang bawaannya. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesrang Setda Kota Bau-Bau, Rusli Iru menyebutkan, tahun ini pemerintah Kota Bau-Bau tetap menanggung biaya transport lokal pemberangkatan jemaah haji Kota Bau-Bau. Kewajiban menanggung biaya transport lokal jemaah haji ini sudah diatur dalam peraturan daerah atau Perda. Hal ini sekaligus menepis kabar yang mengatakan tahun ini Pemkot Bau-Bau tidak membantu biaya transport pulang pergi jemaah haji dari Bau-Bau menuju embarkasi di Makassar. Besaran transport lokal tersebut dialokasikan sekira 3 juta rupiah per orang yang bersumber dari biaya tak terduga BTT tahun 2022. Kalau tidak salah kemarin itu yang kita sebagian 3 juta per orang, tapi itu transportasi PP. Itu sudah dengan barang bawaannya. Jadi yang kita anggarkan sesuai dengan kemampuan daerah juga, tidak semua yang ada dalam Perda itu kita lakukan. Kita hanya biayai transportasi dengan bawaan barangnya itu. Hanya 2 itu, konsumsi dan akomodasi mereka sendiri. Rusli Iru mengatakan pembayaran transport lokal jemaah haji oleh Pemkot Bau-Bau ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 lalu. Besarannya pun tiap tahun terus ditingkatkan yang disesuaikan dengan anggaran daerah. Mulai dari tahun 2015, 2016, dan itu selalu dia naik. Dari angkutan kapal, kemudian
bisa naik melonjak menjadi lewat pesawat, itu semua kontribusi dari pemerintah daerah. Diketahui jumlah jemaah haji asal Kota Bau-Bau yang berangkat tahun ini sebanyak 57 orang, ditambah 2 orang sebagai pendamping, sehingga keseluruhannya berjumlah 59 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau tahun ini menambah jumlah lampu penerangan jalan umum sebanyak 90 titik yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Bau-Bau. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Afriansa menurunkan laporannya. Jadi untuk tahun 2022 memang ada penambahan pembangunan PJU. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau tahun ini menambah jumlah lampu penerangan jalan umum PJU sebanyak 90 titik tersebar di beberapa lokasi di Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Prasarana dan PJU di Sub Bau-Bau, Nasron, mengungkapkan puluhan titik lampu PJU tersebut diantaranya akan dibangun di Kelurahan Waborobo, Lowu-Lowu, Katobengke, dan kawasan wisata Batu Sori di Kelurahan Palabusa. Saat ini, kata Nasron, proyek tersebut sudah masuk tahap tender. Pekerjaan pemasangan lampu PJU ini menelan anggaran kurang lebih 1,8 miliar rupiah. Jadi untuk tahun 2022 memang ada penambahan pembangunan PJU, itu kurang lebih sebanyak 90 titik tersebar di dalam wilayah Kota Bau-Bau. Perencanaan sudah selesai, kita sudah memasuki untuk tahap proses tender. Dan sementara kita persiapan untuk di tender yang terkait dengan 90 titik itu tahap proses tender dia. Secara khusus, Nasrun mengatakan dipilihnya kawasan Batu Sori sebagai salah satu lokasi pembangunan PJU tahun ini karena Batu Sori merupakan salah satu ikon wisata di Kota Bau-Bau. Ia mengatakan dari 90 titik lampu PJU tersebut, 22 titik lampu diantaranya akan dibangun di kawasan wisata Batu Sori. Di Sub Bau-Bau mencatat hingga tahun 2022 ini, jumlah PJU yang sudah dibangun di wilayah eks-Pusat Kesultanan Buton berjumlah hampir 3.000 titik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Wali Kota Bau-Bau, atensi pedagang di sekitar Benteng Keraton turut serta awasi cagar budaya. Hal ini, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Ulah manusia tidak bertanggung jawab terhadap pencoretan cagar budaya di Benteng Keraton Wolio mendapat perhatian mendalam Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse. Orang nomor 1 di Kota Bau-Bau itu telah mengimbau Dinas Pariwisata agar meningkatkan pengawasan terhadap seluruh situs sejarah di kawasan Benteng. Ia mengakui ada petugas khusus mengawasi cagar budaya Benteng Keraton, namun saat kejadian pada 12 Juni lalu luput dari pantauan. Seluruh pedagang di kawasan Benteng juga diharapkan andil dalam pengawasan. Monianse menegaskan akan memberhentikan aktivitas jual beli pedagang jika di sekitar areal jualannya ada cagar budaya yang dirusak. Dan saya sudah menghimbau kepada Kadis Pariwisata bahwa apabila ada coretan-coretan seperti itu berada di sekitar penjual, maka penjualnya kita berhentikan. Karena kita berharap para penjual itu juga membantu kita untuk bisa mencegah siapapun, termasuk melaporkan siapapun yang melakukan perusakan atas situs-situs. Jadi kalau misalnya mereka kejadiannya di samping jualan mereka, maka hukumannya adalah mereka harus kita larang untuk jualan lagi. Karena ternyata mereka tidak bersama-sama kita membantu melestarikan. Sementara 2 hari terakhir kembali Jagat Maya dihebohkan dengan sayembara sebesar 5 juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan pelaku pencoretan meriam di Benteng Keraton Wolio. Dalam postingan tersebut bertuliskan untuk yang memiliki informasi mengenai pelaku akan disediakan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Unggahan tersebut berasal dari Instagram milik pelawak tunggal Ari Kriting dan mendapat like hingga ribuan followersnya. Postingan tersebut juga tersebar melalui pesan berantai WhatsApp. Dikonfirmasi dari rekan Ari, Tudin membenarkan postingan tersebut. Ia juga mengatakan sayembara berhadiah jutaan itu inisiatif sang aktor kelahiran 1985 itu. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kembali ke berita berikutnya. Tingkatkan derajat kesehatan masyarakat tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Buton diminta tingkatkan kompetensi, disiplin, loyalitas, dan kolaborasi. Selengkapnya kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
salam, sapa, sopan, santun. Ketika Anda lakukan itu, setengah daripada penyakitnya ketika dia datang berobat akan turun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Safarudin, berharap pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas layanan kesehatan tetap mengutamakan 5S, yakni salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 5S tersebut merupakan kunci untuk membuat pasien merasa nyaman saat berada di fasilitas kesehatan. Hal itu diungkapkan Safarudin saat menerima 162 CPNS tenaga kesehatan tahun anggaran 2021. Salam, sapa, sopan, santun. Ketika Anda lakukan itu, setengah daripada penyakitnya ketika dia datang berobat akan turun. Tapi manakala Anda ketus, muka ngambek, muka bete, dari penyakit yang 100% naik 150%. Itu gara-gara kontribusi saudara. Tapi manakala dia datang di puskesmas, mari Bu, apa yang bisa dibantu? Tensinya 150 dari turun dari 140. Safarudin menyebutkan ke depan tantangan dunia kesehatan semakin berat. Olehnya itu dari para tenaga kesehatan sangat diperlukan kompetensi, kedisiplinan, loyalitas, dan kolaborasi. Jadi di puskesmas itu adalah sebuah sistem yang bisa digerakkan manakala seluruh sistem itu bekerja. Ada dokter, ada farmasi, ada tenaga sanitasi, ada gizi, ada apa lagi? SKM kayak saya, semua itu berkolaborasi dalam menjalankan visi, misi, program, dan kegiatan di puskesmas. Anda berperan di dalamnya. Jangan saling menyombongkan diri, harus saling berkolaborasi. Safarudin berharap tidak ada dari CPNS Buton yang mengajukan pindah sebelum masa kerja 10 tahun, sebab formasi yang telah terisi saat ini benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat. Ketika Anda sudah punya nawa itu bekerja di Buton, dengan formasi yang Anda sudah masuk tadi, maka saudara laksanakanlah itu. Di manapun Anda berada, kita punya republik, itu masyarakat kita. Jangan gelisah di tempat penugasan saudara. Artinya apa? Loyal dengan tempat tugas saudara. Pemerintah, kata Safarudin, menaruh harapan kepada para nakes untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buton yang optimal dari Buton menuju Indonesia sehat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pergerakan cepat pemerintah Kabupaten Buton dalam menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN membuahkan hasil. Belum genap sebulan, cakupan BIAN di Kabupaten Buton Tengah sudah mencapai 46%. Kembali Waude Nurliani menurunkan laporannya. Belum genap sebulan pasca pencanangan capaian imunisasi anak usia 9 bulan hingga 12 tahun di Kabupaten Buton Tengah sudah di angka 46%. Padahal saat pencanangan 18 Mei lalu, Dinas Kesehatan setempat terlambat mendapatkan vaksin sehingga menggunakan sisa vaksin yang tersedia dengan jumlah lebih sedikit. Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah Kasman mengatakan dalam pelaksanaannya pihaknya memaksimalkan tim vaksinator. Pelaksanaan imunisasi dalam sehari berjalan di beberapa titik demi mendekatkan pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Pelayanan imunisasi dilaksanakan secara door-to-door ke sekolah dasar. Sejumlah 14 puskesmas Kabupaten Buton Tengah juga siaga melayani bulan imunisasi anak nasional. Selain keterlambatan vaksin, optimalisasi capaian BIAN juga terhambat di tingkat sekolah dasar karena berbenturan dengan jadwal ulangan. Nanti pasca 18 Juni, nah itu mungkin ada kunjungan-kunjungan susulan untuk kita menyelesaikan sisa siswa yang belum terlayani. Kasman mengakui animo masyarakat terhadap imunisasi cukup tinggi. Sejauh ini tidak ada orang tua yang melarang anaknya mengikuti imunisasi, bahkan berbeda dengan daerah lain selama COVID-19. Proses imunisasi di wilayah 1000 Goa tersebut tetap optimal dengan capaian vaksin DPT HIP-nya 95%. Adapun sasaran BIAN di Buton Tengah untuk MR sebanyak 19.165 anak, polio IPV 4.894 anak, polio OPV 2.596 dan DPT 1.691 anak. Ia mengimbau seluruh orang tua yang memiliki anak usia 9 bulan hingga 12 tahun agar memanfaatkan momen bulan imunisasi program pemerintah pusat secara gratis dalam rangka melindungi anak dari penyakit berbahaya yang bisa dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia atau radang paru. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau memastikan akan menanggung biaya transport lokal jamaah haji tahun ini.
Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau di tahun ini menambah jumlah lampu penerangan jalan umum sebanyak 90 titik yang tersebar di beberapa lokasi yang ada di Kota Bau-Bau. Mendengar demikianlah Warta Capton pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau di Radio Tangga Bencana COVID-19.